Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para bestie-bestie semuanya. Kembali lagi ke channel Hikamas. Channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia, atau kasus yang bikin kita itu bereaksi akan kok bisa ini terjadi di Indonesia. Jadi jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga di komen ya, untuk menambah berkembang lagi pada channel ini. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus yang 2 tahun yang lalu, tahun 2022 sempat viral, yakni seorang wanita di kilometer 425 di tol Semarang Ungaran, Jawa Tengah. Bagaimana kronologinya ini bisa terjadi dan siapa orangnya dan apa yang menyebabkan ini bisa terjadi? Jadi disimak sampai dengan habis ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan profil terlebih dahulu, siapa korbannya dan pelakunya. Korbannya yakni Swita Kusuma gitu ya. Swita Kusuma Gatra. Beliau merupakan seorang bidan di salah satu klinik yang ada di daerah Semarang, yakni Klinik Indira. Lalu berusia sekitar 32 tahun, berasal dari Sleman, Yogyakarta, yang memiliki seorang anak. Anak yang pertama ini dititipkan kepada kakeknya, yakni bernama kakek Heru gitu ya. Dan anak yang kedua itu sekitar berusia 5 tahun, yang dimana ikut dengan si Tata atau Swita ini, yakni bernama Faiza gitu, masih berusia atau masih balita, bayi 5 tahun kayak gitu. Dan siapa korbannya? Pelakunya ini yakni bernama Doni gitu, sekitar berusia ada 34 tahunan gitu ya, 30 tahunan gitu. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Diawali dari seorang Tata dan juga Doni itu berkenalan gitu ya, atau Doni itu berkenalan dengan si perempuan yakni Tata, di mana itu di salah satu acara di swab dan juga vaksin gitu ya, yang dimana memang pada kala itu kan lagi zaman COVID-19 gitu ya, yang dimana memang itu ya seorang Tata ini karena memang bekerja di klinik gitu, jadi istilahnya itu ada entah itu seminar atau webinar gitu ya, jadi ketemu di sana gitu oleh si Kang Doni ini kayak gitu. Nah, lalu ketika itu ya berkenalan lah di bulan November 2021 gitu. Jadi sekedar kenalan aja gitu dan mulai untuk mendekat gitu ya gitu. Nah, lalu ya kan memang ada di sana, akhirnya si Tata pun menyampaikan sama ya Doni ini gitu, menyampaikan untuk coba minta tolong gitu untuk ngomong anaknya sendiri gitu, anaknya yang bernama Faiza tadi. Nah, kayak gitu. Nah, anak Tatanya ini, Faiza ini, memang ya mohon maaf memiliki kebutuhan khusus lah ya, atau anak berkebutuhan khusus atau ABK gitu, yang dimana memang ya mohon maaf sehari-harinya menurut Kang Don itu cukup merepotkan gitu. Nah, seperti apa merepotkannya? Yang dimana ketika lagi ya mau BAB atau lagi mau buang air kecil, itu seringkali merepotkan. Makanya dari sana, karena memang nggak mau untuk ngurusi, karena memang si Kang Doni ini juga udah punya istrinya juga gitu loh, jadi istilahnya tuh ya jadi main belakang lah istilahnya gitu ya, dengan istrinya sendiri gitu, berbohong istilahnya gitu lah ya. Nah, lalu karena memang gak mau, udahlah akhirnya dibawa dan juga dititipkan kepada orang tua si Tata ini tadi, bernama Bapak Hero ini gitu, kayak gitu. Jadi ketika itu ya gak mau. Terus juga memang Kang Doni juga itu nggak ada keterikatan juga
atau nggak ada cinta lah ya istilahnya di sana gitu, karena memang maybe uh, awalnya iya tapi mungkin karena belas kasihan di sana akhirnya tertarik di sana gitu loh, karena memang kala itu ya sangat merepotkan gitu ya. Akhirnya si Kang Doni ini mau melakukan beberapa hal gitu, apa aja yang dilakukannya, yakni itu pada saat anaknya ini ya karena memang anak berkebutuhan khusus juga, ketika lagi pipis atau lagi BAB gitu ya, karena memang itu cukup merepotkan juga. Akhirnya itu dihukum dengan cara ya ya macam-macam lah ya, dengan dipukul, yang dimana ya menurut penuturan dari polisi juga itu dipukul dengan di bagian kakinya, tangannya, bahkan kepalanya, dan mohon maaf dibenturi juga ke tembok gitu loh. Jadi kayak anak 5 tahun gitu loh yang tidak berdosa itu dilakukan seperti itu gitu loh. Ini istilahnya tuh ketika merepotkan lah ya, itu belum belum sampai pembunuhan itu terjadi gitu loh. Nah ketika itu pada bulan tepatnya 2022 awal bulan Februari lah ya, itu memang awal itu diajak untuk pergi gitu, diajak pergi ke suatu tempat gitu untuk ya ke hotel gitu. Memang itu alibinya ingin liburan gitu. Nah ketika itu ya terjadilah ke hotel, dan akhirnya di sana itu ada perencanaan untuk melakukan hal-hal yang astagfirullahaladzim gitu, untuk pembunuhan itu dilakukan. Menurut penonton polisi juga itu katanya ingin bukan mencekik ya, tapi menggantungkan kedua orang ini di kamar hotel tersebut. Tapi karena memang di sana ada ya kamera pengintai atau CCTV, akhirnya nggak jadi gitu. Akhirnya ya mengulurkan niatnya tersebut. Akhirnya dari sana dengan cara dicekik gitu dari anaknya ini dengan menggunakan kain sarung yang memang itu viral juga di sana gitu. Nah ketika di sana ya akhirnya meninggal dunia dong. Nah ini memang diawali dari si Faiza dulu anaknya, karena memang tadi akan ada kekesalan juga, akan ada amarah juga, akan main jengkel juga di sana. Akhirnya motifnya ini ya dibunuh dengan cara ya seperti itu gitu loh ya. Makanya dari sana ya karena memang panik juga di sana, ya mau nggak mau akhirnya karena memang udah nggak cinta juga kan si Doni ini, akhirnya juga dibunuh si Tata dengan cara ya hal yang serupa juga, dengan dicekik juga. Jadi kayak udah terlanjur gitu, jadi kayak udahlah sekalian aja, takutnya bocor ke polisi gitu, karena di kali itu memang hanya 3 orang tersebut, si Tata, Faiza, dan juga si Doni ini gitu loh, di saat ya hotel tersebut gitu loh. Nah akhirnya dari sana itu tadi tepat itu di tanggal 19 gitu ya, 19 Februari 2022. Nah ketika itu memang malam itu 19 sampai dengan 20 pagi ke siang ke sore, itu memang jasad itu masih di dalam mobil yang memang sempat viral juga berwarna kuning itu lah ya. Nah lalu ketika malam itu udah tiba, mungkin melihat situasi juga lah ya dari Kang Doni ini, akhirnya dari sana dibuanglah jasad korban ini, astagfirullahaladzim, dengan cara ya dibuang gitu aja tanpa adanya mohon maaf busana sehelai pun, atau ya mohon maaf telanjang gitu lah ya, yang dimana itu dibuang di kolong jembatan di tol Semarang Ungaran di Jawa Tengah gitu. Akhirnya dibuanglah di sana, ya udah tanpa diketahui oleh siapapun di tanggal 20 malam tersebut. Ya udah tidak ada apa-apa lagi, akhirnya berjalan seperti hal biasanya gitu. Nah kita tibalah di bulan Maret, tepatnya tanggal 13 Maret itu ada seorang pria bernama, udah tua juga ya, Bapak Sopian gitu ya, atau mohon maaf bukan Sopian tapi Bapak Sriyono, merupakan warga desa Pudak Payung Banyumanik gitu ya. Memang itu lagi ya kerja di sekitar sana gitu. Akhirnya menemukan sebuah atau yang mencurigakan di sana, ya ada beberapa
tubuh manusia. Nah dari sana pun itu sebetulnya awalnya itu nggak berani untuk dicek atau diperiksa, akhirnya di sana memanggil temannya. Ketika manggil temannya, udahlah panggil aja polisi. Akhirnya di sana dicek oleh pihak polisian, dan dimana akhirnya di sana viral gitu untuk ya ciri-ciri tersebut. Itu ada beberapa hal yang memang itu dicirikan di dalam berita tersebut gitu, dengan adanya tadi si sarungnya, lalu ada anting, lalu ada tasnya dan barang-barang pribadi lainnya gitu ya, memang itu ada di dalam lokasi kejadian tersebut gitu. Nah alhamdulillahnya ketika beberapa hari dan itu share ke media sosial, baik di ya Facebook, ya Instagram atau TikTok mungkin ya, baru-baru viral juga tahun 2022 tuh, itu di share juga alhamdulillahnya ditemukan tadi benang bab, yakni ya bernama Suita tadi, yang dimana menurut motoran dari ayahnya Suita ini ada adiknya, tapi kok ya kemana adiknya gitu loh. Nah akhirnya dicarilah, akhirnya ditemukan gitu. Awalnya memang ditemukan dulu si Suita dulu gitu loh ya. Nah baru ketika itu ditemukan si Faiza ini di tidak jauh dari sana, sekitar 1 kilometer lah di dalam di kolong jembatan tol tersebut gitu. Akhirnya ditemukan, ya dibawalah ke rumah sakit untuk diotopsi dan dimakamkan, untuk nantinya dapat dimakamkan gitu ya, di pemakaman yang memang di rumahnya tersebut di daerah Sleman, Yogyakarta. Ya memang dari adanya hal ini si pelaku dihukum dengan pasal 338 dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak ancaman 15 tahun penjara, dan juga ditambah karena memang ya ada unsur untuk pembunuhan berencana, lalu juga mengenal, ya ada ancaman juga bahwasanya dipidanakan dengan seumur hidup gitu ya dari si Kang Doni atau pelakunya ini. Ini menjadi ilmu kita bersama untuk senantiasa menjaga anak saudara kita, dan juga ya ketika memang kita jengkel ataupun lagi amarah, coba untuk dipendam, untuk ditahan itu kan, ini menyebabkan wow ini serem banget terjadi hal-hal seperti ini gitu loh ya, sampai dengan dibuang ke tol, dan juga ini jasnya juga serem banget gitu loh ya. Jadi semoga bisa mengambil banyak hikmah, banyak makna pada kejadian dan kasus kali ini. Dan bagi teman-teman sekiranya ada informasi lainnya, mohon utama di kolom komentar. Makasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga di komen. Dan makasih banyak teman-teman sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman. Bye bye.